Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sabri dari kelas 11 MIPA 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang perlawanan rakyat Indonesia terhadap kolonialisme dan imperialisme bangsa Eropa. Nomor absen saya 24 dan di sini saya dapat tugas untuk menjelaskan tentang Perang Diponegoro dari tugas sejarah Indonesia. Isi materi PPT yang akan saya bahas yaitu yang pertama adalah penyebab umum terjadinya Perang Diponegoro, yang kedua penyebab khusus, yang ketiga jalan perlawanan rakyat atau Perang Diponegoro, yang keempat adalah dampaknya di bidang politik, ekonomi, dan sosial budaya. Sebelum saya lanjut ke materi utama yang akan saya bahas, saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu Perang Diponegoro. Perang Diponegoro, yang juga dikenal dengan sebutan Perang Jawa, adalah perang besar yang berlangsung selama 5 tahun, yaitu 1825 sampai 1830 di Pulau Jawa, Hindia Belanda, yang namanya sekarang adalah Indonesia. Perang ini merupakan salah satu pertempuran terbesar yang pernah dialami oleh Belanda selama masa pendudukannya di Nusantara, melibatkan pasukan Belanda di bawah pimpinan Jenderal Hendrik Marcus de Kock yang berusaha meredam perlawanan penduduk Jawa di bawah pimpinan Pangeran Diponegoro. Akibat perang ini, penduduk Jawa yang tewas mencapai 200.000 jiwa, sementara korban tewas di pihak Belanda berjumlah 8.000 tentara Belanda dan 7.000 serdadu pribumi. Akhir perang ini menegaskan penguasaan Belanda atas Pulau Jawa. Nah, di sini saya langsung membahas tentang inti materi yang akan saya bahas, yaitu yang pertama penyebab umum terjadinya Perang Diponegoro. Baik, penyebab umum. Adapun penyebab umum dari Perang Diponegoro ini seperti contoh, daerah kekuasaan Kesultanan Mataram semakin sempit. Para bangsawan penghasilannya dikurangi. Penderitaan akibat penjajahan Belanda ikut campur dalam urusan intern Kesultanan Mataram. Pengaruh negatif kehidupan Barat masuk ke dalam kehidupan istana. Pajak yang tinggi bagi rakyat, dan rencana Belanda membangun jalan kereta api yang melewati kediaman neneknya atau leluhurnya dari Pangeran Diponegoro. Itu yang membuat Pangeran Diponegoro semakin kesal terhadap Belanda, pihak Belanda. Yang kedua adalah penyebab khusus terjadinya Perang Diponegoro. Baik, penyebab khusus dari pecahnya Perang Diponegoro dilatar belakangi oleh Belanda memasang patok-patok penanda pembangunan jalan yang melewati tanah leluhur Pangeran Diponegoro di Tegalrejo. Hal ini dipandang Pangeran Diponegoro sebagai hinaan terhadap dirinya karena Belanda memasang hal tersebut di jalan yang terdapat leluhur dari Pangeran Diponegoro sendiri. Yang ketiga, jalan perlawanan rakyat atau Perang Diponegoro. Jalan perlawanan rakyat atau Perang Diponegoro ini pertempuran dibuka dengan pengarahan pasukan-pasukan infanteri, kavaleri, dan artileri yang sejak Perang Napoleon menjadi senjata andalan dalam pertempuran frontal di kedua belah pihak. Berjalan dengan sengit, front pertempuran terjadi di puluhan kota dan desa di seluruh Pulau Jawa. Pertempuran berjalan sedemikian sengitnya sehingga bila suatu wilayah bisa dikuasai pasukan Belanda pada siang hari, sehingga pada malam hari wilayah itu sudah direbut kembali oleh pasukan pribumi. Begitupun sebaliknya, jalur-jalur logistik dibangun dari satu wilayah ke wilayah lain untuk menyokong kepentingan perang. Berpuluh-puluh kilang mesiu dibangun di hutan-hutan dan di dasar jurang. Produk mesiu dan peluru berjalan terus, sementara
Peperangan sedang berkecamuk. Para telek, sandi, dan kurir bekerja keras mencari dan menyampaikan informasi yang diperlukan untuk menyusun strategi perang. Informasi mengenai kekuatan musuh, jarak tempuh, dan waktu. Lalu kondisi medan curah hujan menjadi berita utama juga sebagai taktik. Pada puncak peperangan, Belanda mengerahkan semakin banyak dari 23.000 orang serdadu. Suatu hal yang belum pernah terjadi ketika di mana suatu wilayah yang tidak terlalu luas seperti Jawa Tengah dan sebagian Jawa Timur dijaga oleh puluhan ribu serdadu. Sesudahnya Perang Jawa merupakan akhir perlawanan bangsawan Jawa. Perang Jawa ini memakan korban di pihak pemerintah Hindia sebanyak 8.000 serdadu berkebangsaan Eropa, 7.000 pribumi, dan 200.000 orang Jawa. Baik, yang terakhir adalah dampak Perang Diponegoro di bidang politik, ekonomi, dan sosial budaya. Yang pertama adalah di bidang politik dulu. Dampak perang ini di bidang politik, yaitu kekuatan Belanda semakin bertambah, membuat kubu Pangeran Diponegoro mulai terdesak. Satu demi satu pimpinan pasukan Diponegoro tertangkap, termasuk Kyai Mojo dan Alibasa Sentot Prawiro Dirjo. Belanda menawarkan gencatan senjata Pangeran Diponegoro yang semua kukuh akhirnya bersedia demi keselamatan pasukan dan pengikutnya. Ia mau diajak berunding dengan syarat keluarga dan para pengikutnya dibebaskan. Yang kedua, dampak ekonominya. Dampak ekonomi dari perang ini adalah menguras banyak sumber daya, termasuk pasukan dan uang atau pendanaan yang menyebabkan pemerintah kolonial mengalami krisis keuangan. Yang ketiga adalah dampak sosial. Tentunya dampak sosial terhadap perang ini. Perang Jawa ini telah merenggut banyak korban, yaitu 200.000 korban jiwa, diantaranya 7.000 orang dari pihak pribumi dan 8.000 orang dari pasukan Belanda. Sama seperti yang saya jelaskan pada sebelumnya. Baik, sekian dari presentasi saya tentang perlawanan bangsa Indonesia terhadap bangsa Eropa, yaitu yang saya jelaskan adalah Perang Diponegoro yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro tentunya. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.